Tuhan Yesus. Hari ini kalau kita berbicara kepada orang Kristen yang disebut apa? Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus. Ketika mereka jatuh dari kendaraan yang disebut Tuhan Yesus, haleluya, halilintar. Itu yang mereka sebutkan. Artinya ajaran Kristen bertumpu kepada ajaran duniawi. Pertanyaan saya, dengarkan baik-baik. Nabi mana yang mengajarkan menyembah kepada manusia yang terindikasi adalah inkarnasi dewa? Jawab saya, silakan. Oke, saya rasa kalau ajaran pagan tadi sudah jelas ya. Tetapi ketika saudara menyebutkan bahwa ajaran selain menyembah kepada pencipta adalah ajaran pagan, oke, kita bisa setuju itu. Jadi dasarnya kenapa Kristen menyembah Yesus, menganggap Yesus adalah Allah, karena di dalam kitab suci mereka sendiri memang Yesus itu tertulis sebagai Allah. Dan beberapa di ayat Alkitab memang menunjukkan ke arah situ bahwa Yesus itu adalah awal dari penciptaan. Dan tanpa Yesus itu juga tiada sesuatu yang tercipta. Atas dasar itulah umat Kristen menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi kalau soal yang lebih lainnya, mari kita beradu data, boleh. Tetapi saya harap diskusi ini diskusi sehat ya. Semua berdasarkan data, artinya jangan asumsi liar. Artinya semua yang kita ucapkan, hendaknya bisa kita pertanggungjawabkan. Itu saja, silakan. Oke, baik. Sekarang begini. Pertanyaan saya tadi, Nabi mana yang mengajarkan kemudian menyembah kepada manusia? Apa jawaban saudara? Apa data yang Anda bisa sajikan? Tak ada. Satu-satunya Nabi yang mengajarkan menyembah kepada manusia, hanya Nabi Saulus. Hanya Nabi Saulus. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan diimani sepenuh hati apa yang terlontar dari mulutnya itu, maka dia akan diselamatkan. Roma 10 nomor 9. Roma 14 nomor 9. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Untuk itulah Yesus menjadi mayat, supaya dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Romawi dan Yunani. Jelas kan? Maka yang mengajarkan satu-satunya Nabi yang mengajarkan kemudian menyembah kepada manusia hanya Nabi Saulus. Sekarang permasalahannya adalah, apakah Nabi Saulus ini Nabi palsu? Atau dia adalah Nabi pilihan Tuhan untuk non-Yahudi? Itu yang Anda harus jawab. Silakan. Dari kitab surat-surat yang ditulis Paulus, sebenarnya Paulus sudah jelas bukan menyuruh menyembah terhadap manusia. Dia menyuruh menyembah Tuhan. Cuman bedanya, pengertian Anda Yesus itu bukan Tuhan. Dan di kitab, di surat-surat yang ditulis oleh Paulus menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Hanya di situ bedanya ya. Jadi artinya di sini soal persepsi. Jadi Paulus, poinnya yang pertama, Paulus tidak ada menyuruh menyembah manusia, tetapi Paulus menyembah Tuhan, yaitu dalam bentuk Yesus dan juga Allah Bapa. Karena di surat-surat Paulus juga disertakan juga bahwa untuk menyembah Allah Bapa. Sementara di manakah ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Itu banyak sekali. Terutama di Yohanes 20 ayat 8 dinyatakan ketika Thomas menyatakan kepada Yesus, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Itu yang pertama. Jadi kalau yang lainnya ada juga di kitab Yohanes. Mungkin belum saya bisa tampilkan datanya saat ini karena saya juga dalam perjalanan. Tapi yang pasti ada, yang pertama itu ya Yohanes 20 ayat 28 yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah dan Tuhan oleh Thomas. Sementara Thomas itu adalah orang yang sama sekali tidak percaya kalau tidak melihat. Mungkin sama seperti Bang Zuma ya, kalau tidak melihat tidak percaya. Oke, itulah buktinya bahwa Yesus itu Tuhan. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 1 di situ jelas disebutkan bahwa Yesus itu pada mulanya adalah Firman, dan Firman bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dan di ayat ke-14 dalam Yohanes 1 disebutkan bahwa ketika Firman itu telah menjadi daging. Artinya Firman di situ yaitu Allah sendiri telah menjadi daging dalam bentuk rupa manusia. Jadi di sini hanya soal persepsi, siapa Anda persepsikan Yesus dan siapa saya persepsikan Yesus. Jadi sebenarnya Kristen kalau ditinjau dari kitab suci yang mereka baca, nggak boleh kita kelompokkan mereka ke dalam kelompok pagan, karena mereka menyembah Allah pencipta. Karena Yesus itu silgianya dalam Alkitab adalah Allah pencipta. Ya, oke. Baik.
Ketika kemudian saudara membawa data seperti itu, justru inilah cerminan Anda paganisme. Jelas sekali. Yesus manusia, Anda mengatakan ada datanya di dalam kitab kami bahwa Yesus itu Tuhan. Berarti manusia ini dituhankan. Jatuhnya kepada siapa? Jatuhnya kepada keadaan paganisme. Anda menjawab sendiri. Sementara Yesus ketika ditanyai kemudian, ini Yesus ditanya loh, bahkan ketika dia dihakimi kemudian, apakah engkau anak Tuhan? Apakah engkau adalah anak Allah? Kenapa engkau diam saja? Apakah engkau, engkau ini hakim loh yang nanya kepada dia. Apa kata Yesus? Engkau telah mengatakannya, akan tetapi anak manusia. Coba, Yesus mengatakan demikian. Akan tetapi engkau telah mengatakannya, namun anak manusia. Jelas kan? Berarti Yesus menerangkan dirinya sebagai anak manusia. Sebagai anak manusia, apakah dia Tuhan? Sudah pasti bukan Tuhan. Tetapi dituhankan kemudian. Apakah betul dituhankan? Dituhankan. Oleh karena itulah paganisme itu harus distempel dengan jelas di jidat saudara. Mau tidak mau, ikhlas ataupun tidak, Kristen itu adalah ajaran pagan karena mempertuhankan anak manusia. Yang keluar dari rahim Maria bukan ayam, bukan sapi, bukan kambing, bukan mobil, bukan pesawat, tapi manusia. Anda tuhankan, ya pagan. Seperti itu adanya. Sedangkan kalau Anda melihat dengan teliti kitab saudara, Kisah Para Rasul 2 nomor 22 nih. Bagi orang Israel, Yesus adalah manusia. Bagi orang paganisme, Yesus itu adalah Tuhan. Saya buktikan. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah manusia bernama Yesus dari kota Nazaret. Manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Dengan perantaraan manusia bernama Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Manusia kan? Manusia kan? Manusia. Kemudian di Kisah Para Rasul 4 nomor 27 nomor 30. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota Herodes dan Pontinus, ya, dikatakan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku Israel melawan Yesus, hambamu yang suci, yang engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus yang adalah hamba-Mu yang suci. Yesus hamba-Mu yang suci. Yesus adalah manusia perantara kepada Bani Israel. Ajaran ini kemudian berubah 380 derajat, 3 setelah jatuh di meja paganisme. Hamba yang suci seketika berubah menjadi Tuhan yang suci. Utusan sebagai anak manusia seketika berubah menjadi anak Tuhan. Kenapa? Karena itu jatuh di meja paganisme. Mana paganisme itu? Roma. Roma sebelum datangnya Yesus, sebelum datangnya Kristen, jauh sebelumnya mereka memang sudah ajaran paganisme. Begitu datang ajaran Paulus, maka rangkulanlah mereka, kemudian maka dijadikanlah Yesus pengganti dewa Zeus menjadi Tuhan yang mati di atas tiang salib. Catat itu. Jadi jangan Anda tersinggung kalau dikatakan agama Anda ada agama pagan. Kristen itu memang pagan. Kristen itu pagan. Tidak ada satu pun nabi yang mengajarkan ajaran Kristen. Hanya satu, yaitu Saulus. Nah, sekarang pertanyaannya, Saulus ini nabi utusan Tuhan atau nabi palsu? Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada Bani Israel menyamar seperti domba, padahal sebenarnya mereka itu adalah serigala yang buas. Demikian. Saya tidak mau ke arah Paulus ya, karena di sini pembuktian terhadap Yesus Tuhan dulu saya tampilkan. Kenapa saya sebut Yesus itu Tuhan? Di dalam Alkitab sendiri ada beberapa indikasi yang menunjukkan Yesus memiliki sifat-sifat ilahi yang tidak ada di dalam nabi-nabi sebelumnya. Yang sebelum Yesus ada, di dalam nabi-nabi itu tidak ada satupun sifat ini. Yang pertama itu, Yesus disebut sebagai Immanuel, yang berarti Allah beserta kita, yang ada dalam nubuatan
Yesaya 17 ayat 14. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang datang dalam bentuk manusia. Yang kedua, Yesus itu mengklaim memiliki otoritas untuk mengampuni dosa. Di dalam Markus 2 ayat 5-7. Ketika Yesus mengampuni dosa seorang pria yang lumpuh, para Taurat hadir menganggapnya sebagai penghujatan karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Ingat, di sini disebutkan bahwa orang Yahudi juga ahli Taurat mengakui bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dosa manusia. Yang ketiga, Yesus mengklaim memiliki hubungan yang unik dengan Allah Bapa. Dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Ini menunjukkan kesatuan dan keilahiannya dengan Allah. Yang keempat, Yesus memiliki kuasa untuk mengendalikan alam. Dalam Markus 4 ayat 35-41, Yesus memerintahkan badai untuk tenang dan badai pun mereda. Ini menunjukkan kuasanya yang ilahi atas alam. Yang kelima, Yesus mengklaim bahwa dia adalah Aku adalah dalam Yohanes 8 ayat 58 yang mengacu pada nama Allah yang dinyatakan kepada Musa di kitab Keluaran. Ini hubungannya Yohanes 8 ayat 58 dan kita hubungkan dengan Keluaran 3 ayat 14. Ini menunjukkan Yesus mengidentifikasi dirinya dengan Allah yang kekal. 6. Yesus melakukan mukjizat yang hanya dapat dilakukan Allah. Dia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan melakukan berbagai mukjizat lainnya. Yang ketujuh, di dalam keyakinan Kristennya, Yesus bangkit dari kematian. Dan kebangkitannya menunjukkan kuasanya atas hidup dan kematian yang hanya dimiliki oleh Allah. Penting dicatat bahwa keyakinan dan keilahian Yesus ini adalah inti dari iman Kristen, memang seperti yang saudara katakan. Jadi kenapa sering terjadi pertentangan ketika ada orang yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak disalib dan tidak bangkit? Ya udah jelas karena dia menyerang inti dari iman Kristen. Namun dari yang saya paparkan ini semua, ini adalah data di dalam kitab kami, dalam Injil, di dalam kitab Injil Perjanjian Baru dan ada juga di Perjanjian Lama. Jadi saya rasa kalau Anda teliti kitab ini, kitab ini, memang di situ menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Kalau di lain sumber yang kita lihat, itu ya saya rasa nggak fair kita membandingkannya. Kalau Anda nanti bandingkan ke kitab Anda, ke kitab Basilides, ke kitab-kitab yang lainnya, itu nggak korelasi dia. Jadi kalau Anda mencari data di Alkitab, yang saya bilang tadi nih, 7 poin ini, saya rasa ini adalah menunjukkan keilahian. Kalau bisa Anda carikan satu orang yang bisa memiliki sifat-sifat seperti ini tadi, oke, kita meragukan keilahian Yesus. Tetapi coba Anda carilah. Kalau ada, tampilkan datanya. Ya mungkin Uli Rifa ada mau disampaikan dulu. Bang Juma signalnya 1. Izin Bang Juma. Izin dulu dong sama abang aku. Silakan. Saya nggak nanggapin Bapak itu ya Bang. Saya tadi catat Silakan. Bu Tina. Saya lebih ke Bu Tina. Jadi saya catat beberapa poin dari Bu Tina ya. Kasihan juga kalau nggak ditanggapi Bu Tina ya. Tadi Bu Tina itu saya catat begini kata beliau nih. Kami itu tidak bisa membantah atau menolak apa yang Bible sampaikan kata dia. Terus kata dia, kami tidak memaksakan kok ajaran kami kepada kalian. Itu yang kedua. Yang ketiga lagi, karena Yesus ajarkan apa yang kami imani. Nah, itu kata Bu Tina. Masalahnya di sini justru Bang Zuma, kami umat Islam kan nggak gampang percaya tuh sama kalian ketika kalian bahwa Yesus itu adalah Allah dan Yesus begini dan begitu. Kami pelajari sendiri kitab kalian, kami bacalah kitab kalian. Ternyata kami cari-cari ayatnya, tidak ada dalil yang mengatakan Yesus itu Allah. Kalau Yesus bisa menghidupkan orang mati, ternyata bukan cuma Yesus, Elia, Elisa juga bisa. Jadi apa yang Bu Tina sampaikan? Tadi itu imani saja konteksnya. Jangan ikut diskusi. Kalau seandainya yang dibawa adalah imani saja. Kita berdiskusi ini untuk menganalisis, mengidentifikasi apakah betul kalau Kristen ini ajaran pagan. Dari mana kita lihat sumbernya dan ciri-cirinya. Nah, untuk melengkapi saja, habis ini langsung saya ke Bang Zuma aja, bahwa Pak, ajaran Kristen itu secara tertulis itu ajaran pagan itu tidak bisa dibantah dengan dalil di kitab suci kalian. Di ayat mana? Nih, ingat ya, ajaran itu apa yang diajarkan. Nih, kalau kita lihat dalam kitab suci kalian,
Ini eksplisit banget ya. Nah, coba buka 1 Korintus pasal 15 ayat 33, abang-abangku Kristen dan kakak-kakakku Kristen ya. Kalau kalian nggak bisa buka, saya bantu kalian untuk bukakan. 1 Korintus pasal ke-15. Ini jelas banget nih, ya. Kalian mau bantah gimana pun ya terserah sih, itu urusan kalian. Tapi kalau kalian bicara yang tertulis ya, justru Bang Zuma dari tadi baca yang tertulis. Kalian hanya mempelintir yang tertulis. Saya bisa buktikan kalian hanya nih ya, saya bacakan nih. Nih, ini nih Paulus nih ya. Ini Paulus, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan. Tuh Paulus ngajarin siapa? Ngajarin orang-orang di Korintus, orang-orang berkulub. Pertanyaannya, Paulus itu ngajarin tuh dia, siapa yang ngajarin ke Paulus? Ternyata Paulus itu mengutip perkataan dari filsuf pagan Romawi atau pagan Yunani. Dari mana saya tahu? Lah, saya baca kitab kalian. Skolar kalian yang mengatakannya, bukan Bang Zuma ataupun bukan ustadz-ustadz kami. Nah, kalau kita rujuk ya, saya tunjukin buktinya kepada kalian lah ya, biar enak. Saya tunjukin, saya balikin kamera ya. Ini satu aja poinnya. 1 Korintus 15:33. Ini buat Kak Tina sih sebenarnya. Kak Tina tuh sekali ngomong tadi, cuman Kau nih banyak data, nanti bingung orang itu. enggak, cuman satu aja. Saya enggak banyak-banyak data, cuma satu. Perlu Lain saya bingung ya kita. Tapi cuma satu aja. Bingung Saya nanti cuma- Kak Uni. Bingung nanti. Saya Bingung cuma nanti satu orang saja. Saya cuma satu saja ya. Umat Islam tuh nggak boleh nggak berdata. Kalau bicara itu harus punya data ya. Kami tuh nggak boleh asumsi. Nah, Iya Kak Uni. jadi kalau kita rujuk bahwa ternyata ya menurut tafsir kitab kalian bahwa apa yang dikutipkan oleh Paulus ini adalah kutipan dari seorang ini sebuah kutipan dari penyair Yunani, Menander namanya. Oke, saya tunjukin ya. Nih. Saya balikin kameranya. Nih tuh baca tuh ya. Sorry, nggak jelas ya. 1 Korintus 15:33. Tuh, tafsiran kitab kalian tuh, nggak jelas ya. Sorry ya. Ya, saya bacakan aja deh. Kalian carilah, kalian tuh belajar juga lah. Jangan kalian terima-terima aja apa kata kami. Kalian juga cari, bener nggak Unirifa sama Bang Zumani gitu ya. Nah, di sini dikatakan ini sebuah kutipan dari penyair Yunani Menander pada abad keempat sebelum Masehi. Ayat ini juga adalah peribahasa dari orang-orang Yunani. Kok bisa kalian menolak bahwa kalian itu ajaran pagan Romawi dan Yunani, sementara memang betul-betul kok Paulus mengambil kutipan-kutipan orang pagan lalu mengajarkannya kepada orang-orang yang bukan Yahudi begitu. Terima kasih Bu Tina kalau bicara suatu saat ini kalau Bu Tina dikasih kesempatan sama host bicara nih, bawa data ya Bu. Kalau Ibu cuman iman nih, saya nggak bisa tolak Bible. Pokoknya saya percaya seperti itu. Bu nggak usah diskusi ya, mending Bu nonton aja. Saya jawab ya Bu ini ya. Tunggu dulu, kasih ke host dulu. Terima kasih. Aku mau Silakan pengumuman dulu. ke Bang Zuma lagi. Ya, tunggu, aku mau pengumuman dulu ya bagi teman-teman. Mari kita doakan teman kita nih ya, saudara kita Bang Umar yang sebenarnya sedang sakit tapi dia malu untuk ngomong dan bahkan mau operasi ya Bang Umar. Oi ngomong oi. Kanlah, besarkan Umar. Iya. Nggak mau ngomong dia karena malu. Ya mungkin ada mau disampaikan Ustaz Wafi untuk Bang Umar yang sekarang sedang sakit sebenarnya. Ya, kita doakan teman-teman, semoga saudara kita Bang Umar diberikan kesehatan, kelancaran, dan mudah urusannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya beliau bisa sehat kembali seperti semula, bisa berjuang lagi bersama kita semuanya dalam mentauhidkan Allah, li'ala'i kalimatillah, untuk menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Mas Julius. Ya, mungkin bisa disampaikan Bang Umar, ya gimana kondisinya dan kapan operasinya? Ya karena lambung Bang Umar memang ada sedikit problem ya. Oke, mungkin Bang Zuma. Sinyalnya merah itu Bang Zuma itu. Ya signal Bang Zuma merah. Ini Umarnya diam terus soalnya nih. Halo. Iya, baik. Jaringan saya masih putus-putus ya? Ini lagi bagus. Masih putus. Cek. Bagus Bang.
Oke, mungkin Dia diambil alih dulu. Artinya Umar ini mengalami penyakit yang penyakitnya itu sebenarnya sudah lama dan beliau ini tidak mau ya terlalu terlihat seolah-olah bermanja-manja ria ya, memberitahukan kepada ikhwah semua gitu kan. Tapi kita kalau sudah tahu seperti ini kan tahulah apa yang bisa dilakukan kan, gitu maksudnya. Bantu beliau, support kan bisa gitu kan, support dengan materi bisa, support dengan doa bisa, support dengan psikis juga bisa gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ada mungkin di sekitaran tempat domisilinya Umar, teman-teman bisa mungkin datang langsung untuk, entah beliau sekarang ada di rumah sakit ataupun di rumah, silakan untuk berkunjung, menguatkan secara psikis gitu kan, kita saling support lah, kurang lebih seperti itu. Dan yang terpenting itu doanya, semoga beliau segera disembuhkan oleh Allah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman seandainya nih ada yang punya kelebihan rezeki nih Jul, mereka tuh nggak bisa kasih gift di sini tapi mau transfer nih ke rekening siapa kira-kira Jul? langsung DM Bang Umar aja. Nah tuh teman-teman bisa DM Bang Umar, nomor teleponnya di mana? Di DM TikTok. Di DM TikTok aja. Soalnya Nah, kalau rekeningnya ada sih, cuman nanti kalau memang Bang Umar mau Ya. ya. Cuman nanti kayak Jadi teman-teman gitu, insya Allah kalau memang teman-teman punya kelebihan rezeki ya, dan silakan mensupport Umar untuk membantu proses penyembuhan beliau, karena tentu kita tahu ya, walaupun ada BPJS yang namanya sakit itu butuh biaya-biaya di luar BPJS itu. Kalau seandainya pun beliau punya BPJS, kalau tidak punya BPJS tentu biaya akan sangat banyak. Intinya kita ringankan beban saudara kita dengan cara apa? Kita support ya dari 3 sisi, 3 aspek, bisa doa, support mental, dan juga support dalam segi materi. Jadi mudah-mudahan kita semua sama-sama saling menutupi gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, Dan salam menguat. itu aja mungkin. Ya, Bang Zuma udah oke Bang Zuma signalnya Bang. Iya, tambah lagi unit untuk ibunya Akang Satria juga ya, yang Oh sedang iya. sakit juga. Ibu Akang Satria juga dalam keadaan sakit seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau ada teman-teman yang mau mensupport secara psikis, yang dekat rumahnya Akang boleh ya berkunjung untuk jenguk tuh boleh, atau yang mungkin ada kelebihan materi juga bisa gitu ya. Kalau misalnya teman-teman kita nggak mau nih lewat gift TikTok, karena kan kalau gift TikTok beli berapa nanti teman-temannya dapat berapa, lebih baik kirim ke rekeningnya aja gitu, boleh DM aja minta nomor rekeningnya, atau mau support secara doa juga nggak apa-apa, itu jauh lebih baik ya, karena doa itu yang paling penting. Nah mungkin untuk seperti itu. Dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita atas wafatnya ibunda dari Kang Erik Mu'alaf, saudara kita Mu'alaf yang YouTube-nya itu apa namanya Jul? Mualaf channel lah para lu. Mu'alaf channel ya. Kang Erik semoga dikuatkan, semoga ibunda mendapatkan tempat di sisi Allah, diampuni segala dosa, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan Ibunya meninggal otenoy. Ibunya masih iya, pokoknya ya ibunya kan masih oten. Nah, terus kenapa emang ya udahlah ya, ya aku nggak tahu kan. Ya pokoknya Kang Erik dikuatkan deh, ya Allah ya Rahman. Semoga Kang Erik diberi kesabaran dan ketabahan ya. Aku nggak tahu kalau ibunya masih oten. Lanjut lagi. Iya, jadi waktu hari Jumat kemarin kita datang ke sana untuk memberikan pemahaman lagi ya dengan Kodondi, tetapi ibunya masih ngotot dengan agamanya, walaupun dia udah sadar kalau ini ada something yang nggak benar. Bahkan dia sudah mengakui, oh ternyata ini memang bukan firman Tuhan, ini cuman karangan. Tapi ya mau gimana ya, namanya juga hidayah itu haknya Allah, bukan kita. Oke, Bang Zuma sudah kembali, apakah signalnya juga sudah kembali? Begini Kak Uni yang cantik dan manis. Jadi menurut saya dengan kalimat tadi ya, 1 Korintus 13 ayat 33 tadi, memang benar Paulus itu mengatakan janganlah kamu melakukan ajaran ini ya, apa tadi, seperti itu, yang sama dengan apa yang disampaikan oleh ada orang pagan. Saya pikir saya juga Kak Uni juga selalu mengatakan hal seperti itu kepada anak-anak saya, kepada mungkin teman-teman saya. Jadi itu hal biasa ya, melakukan hal-hal yang baik ya. Mungkin saja Saulus kan bergaul dengan orang-orang mungkin yang dekat ya secara rohani, mengambil kutipan-kutipan yang mengambil pengalaman seseorang. Jadi menurut saya itu belum bisa ya dijadikan bahwasanya si Saulus itu penganut pagan, hanya karena adanya persamaan satu kalimat atau beberapa kalimat.
tidak bisa kita jadikan ukuran gitu. Jadi Aja saya tanggapi boleh ya, biar Bang Zuma. boleh. Oke, Bu, kalau seandainya mengambil sudut pandang orang lain yang memang baik untuk peradaban dunia, seperti dalam ranah akademis mengambil filosofi dari Socrates, itu enggak apa-apa. Yang kejinya adalah sudut pandang ini dimasukkan ke dalam kitab suci, lalu dikatakan itu datang dari Tuhan. Itu, Bu, maksud saya. Nah, kalau seandainya dalam pemahaman akademis mah nggak masalah. Ada orang ngaku-ngaku ketemu Tuhan, memberikan ajaran yang tidak berasal dari Tuhan. Parameternya mana ucapan saya? Ulangan 18 ayat 18 sampai ke 20. Ada seorang nabi yang mengatakan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan kepada orang itu. Dan ternyata apa yang dia sampaikan dianggap dari Tuhan. Ini namanya kan memfitnah Tuhan, Bu. Ajaran pagan itu adalah ajaran yang dibuat-buat oleh manusia, Bu. Masalahnya adalah ketika pengajaran Paulus itu tidak mendasar kepada yang diajarkan oleh Yesus sebagai Tuhan kalian. Begitu, Bu, maksud saya. Ya, bukan berarti kita tidak boleh mengambil sudut pandang orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, tapi sudut pandang itu baik, boleh. Tapi jangan ngaku-ngaku kalau itu dari Tuhan sampai masuk ke dalam kitab suci. Itu yang berbahayanya, Bu. Kurang lebih seperti itu. Silakan Bang Juma. Bang Juma masih merah. Itu, silakan Bang Juma. Bang Juma masih merah. Iya, silakan Mbak Tina yang sudah terbata-bata dari tadi. Entah kenapa kok sama Uni Rifa malah terbata-bata. Gini ya, yang namanya buku itu ya Ibu Yuni, itu di situ ya Ini Pak, bukan Yuni. Jangan samakan walaupun mereka mirip. Yang ini mukanya Yang namanya yang sana buku- peta. yang namanya buku itu banyak ayat-ayat ya, banyak kutipan-kutipan yang ditulis kembali ya. Di situ ada yang bahasanya negatif, ada yang abu-abu, yang ada yang benar. Jadi jangan kita menyimpulkan satu Alkitab ataupun buku suci itu hanya dengan satu kalimat. Karena di buku itu iblis pun ada kalimat iblis yang jahat. Apakah itu menjadi ukuran kita untuk menyimpulkan bahasa yang ada di Alkitab itu adalah iblis? Tidak seperti itu, Kak Uni. Oke, saya dapat poinnya. Jadi Terakhir ya. Mengambil Terakhir tanggapan dari saya. summary atau formulanya, summary-nya. Ya, terakhir tanggapan dari saya. Besarkan muka yang mirip Bu Yuni nih, Jul. Besarkan, Jul. Ya, Ibu yang cantik, Kak Tina yang terhormat, yang membuat kesimpulan yang salah bukan kami. Kalian yang mengatakan bahwa itu adalah holy book. Holy book, buku suci. Kalau seandainya Anda punya parameter terkait tentang holy book ini, sampaikan di sini. Parameter holy book itu apa? Kalau Anda tidak punya parameter tentang holy book, maka buku Tatang Sutarman juga bisa disebut holy book. Ya, holy book itu buku suci. Dalam definisi, kalau kita bicara kitab suci, kitab yang suci dari kata kataba, peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan, itu bahasa Arab, diterjemahkan, dimaknai oleh Imam Al-Qurtubi, artinya bukan hanya sekedar buku yang kita pegang, bukan, tapi keputusan Tuhan, kehendak Tuhan yang kemudian disampaikan melalui perantaraan nabinya menjadi wahyu bagi nabinya, diajarkan kepada umatnya, dan ditulis menjadi kitabul Al-Quran, yang di dalamnya ada tuntunan, syariat, ada perintah, larangan, baru dikatakan suci. Kenapa? Karena datang dari Tuhan, bukan dari Nabi Muhammad. Tidak ditambahi oleh makhluk Allah, tidak bisa dikurangi. Itulah dikatakan holy book. Standar Al-Quran begitu. Dasarnya mana? Holy book atau kitab suci ini, Al-Quran sendiri punya parameter, dia punya standar, bukan kami yang mengada-adakan. Kalau Al-Quran parameternya dari kami, berarti suka-suka kami. Yang penting kayak gini berarti itu kitab suci. Tidak. Tapi Al-Quran punya parameter untuk dirinya sendiri. Apa kata Al-Quran? Kalau ini datang dari manusia, tentu banyak kontradiksinya. Kalau ini datang dari manusia, tentu banyak ayat-ayat kitab-kitab yang bisa dipalsukan, bisa mengikuti, bisa dirubah-rubah ayat ini. Ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min misli. Bukti bahwa Al-Quran itu datang dari Tuhan tidak ada. Kitab apokrifanya Al-Quran ini. Tapi bagaimana dengan kitab kalian? Kitab kalian mengisi di dalamnya dongeng. Hakim pasal 9 ayat 7. Itu kata
sekolah kalian bahwa itu adalah fabel, yang adalah dongeng. Belum lagi kata sekolah kalian juga banyak kontradiksi di dalamnya, banyak kesalahan-kesalahan human error ketika penyalinannya. Kemudian ada pendapat-pendapat orang lain di dalamnya seperti siapa? Pendapatnya Paulus yang mengutip pendapatnya orang-orang pagan Romawi. Lah masalahnya yang membuat kesalahan itu kalian dengan mengklaim bahwa kitab itu suci. Kalau kalian punya parameter bahwa menurut kami kitab suci itu boleh di dalamnya dongeng, boleh di dalamnya adalah kata-kata kotor, kelamin sebesar punya keledai, pancaran maninya seperti punya kuda, ndak apa-apa bagi kami, itu kitab suci. Ya udah, sampaikan di sini. Yang ngajarin kalian begitu siapa? Kan begitu, Bu. Baru kita tahu, oh begitu kitab sucinya orang Kristen. Boleh di dalamnya ada payudara, birahi, buah pelir. Kan begitu, Bu. Enak diskusi kita. Jadi kita saling sepakat aja. Maaf, Al-Quran tidak boleh begitu. Al-Quran adalah kitab suci, bahasanya pun suci, ndak vulgar, ndak kotor. Begitu, Bu Tina. Silakan, Bu, kalau mau jawab nanti Bang Zuma yang menjawab lagi ya, karena saya rasa saya sudah cukup ya. Makasih. Ini saya perlu hak jawab juga ya, Mbak Uni ya. Nah, jadi begini Bu Yuni, yang namanya kitab suci ataupun Namanya Yuni terus. Uni, oh ya, yang Oh ya. namanya kitab suci ataupun kitab sama pemaknaannya mengenai membuat sebuah buku. Kenapa dikatakan kitab suci? Karena ini pandangan kita bahwasanya ini terkait dengan agama. Tetapi cara membuat buku itu tetap sama, kakakku sayang. Ya, jadi kalau isinya bagi kami ya, kalau isinya itu ada mengatakan tadi payudara lah, misalnya segala macam lah, itu jangan dilihat dari letter lead. Tetapi membaca sebuah buku itu adalah dia mengambil summary ya, kesimpulan dari buku itu. Nah, jadi kalau kita mau mengambil satu ayat berarti kita tidak mengerti cara membaca sebuah buku. Itu Kak Uniku yang cantik dan manis. Aduh, udah ngomong payudara muncul Bang Dewa. Kacau. Assalamualaikum Bang Dewa. Oh, udah bisa masuk, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Bang Dewa, silakan. Lanjut aja Umi. Dewa Bang baru. Zuma, coba Bang Zuma dulu tak sapa. Bang Bang Zuma. Zuma udah oke, Bang. Dilanjut aja dulu, lanjut aja Oke. dulu. Nah, jadi gini, Kak Tina, kembalikan saya ke model besar biar nampak wajahku yang mirip Bu Yuni ini ya. Jadi begini, Kak Tina, kembali saya katakan, Kak Tina jangan curhat. Kami ini bukan tempat curhat, Kak. Saya ini belajar sama Bang Zuma kurang lebih 5 tahun itu bukan diajarkan untuk tempat curhat orang. Tapi di sini kami sedang mengedukasi publik dengan menunjukkan kepada seluruh alam bahwasanya ketika kalian berbicara tidak punya sandaran, tapi kami punya sandaran. Minimal ketika kita berbicara kita pahami apa yang kita sampaikan di muka publik. Contoh kayak saya nih, saya katakan Al-Quran adalah kitab suci, Holy Book, ya bahasa Inggrisnya tuh. Kenapa dia dikatakan kitab suci? Kitab kudus. Kitab dari kata-kata ba. Dasarnya apa Uni Rifa? Di dalam Al-Quran ada tuh. Mana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fih. Loh, bahasa Al-Quran ternyata. Betul. Apa artinya? Kata Imam Al-Qurtubi, definisi dari kata-kata ba itu adalah ketentuan Tuhan, hukum Tuhan. Gitu, Bu, kalau cara kami bicara ya, Bu ya. Berarti apa yang saya omongkan ini ada. Ajarannya jelas. Dari siapa itu? Dari ulama saya. Namanya siapa? Imam Al-Qurtubi. Di mana tertulis? Dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi jilid pertama. Tuh. Kalau saya seandainya depan dosen, Bu, saya diterima nih, Bu. Bagus, ada daftar pustakanya. Nah, Ibu bicara sandaran Ibu apa? Ibu bilang, wah kalau kitab suci kami mah boleh. Ada kata birahinya, kelamin sebesar punya keledai, buah pelir pecah. Ada lagi birahi di dalamnya, ada kata sundal di dalamnya, gitu kan. Marilah kita memuaskan birahi. Suamiku sedang tidak ada di rumah. Amsal pasal 7 ayat 18. Ohola dan oholiba susunya dijamah-jamah. Bagi kami tidak masalah, Kak Rifa. Itu tetap suci. Pertanyaan saya, Bu, kalau Ibu, jangankan ya, ini mohon maaf, jangankan kitab suci ya, Bu ya, buku pendidikan, baik itu LKS, pendidikan di sekolah saja, menurut Ibu pantas tidak ada kata-kata seperti itu. Nah,
Kalau ibu bilang pantas ya ibu buatlah nanti ya seperti itu ya, ngajarin anak-anak ibu ya. Kalau seandainya membuat perumpamaan itu ya nggak jauh-jauh dari kelamin lah misalnya. Nah di kami itu nggak bisa, karena jangankan untuk dijadikan itu sebagai kitab suci bu, sebagai karangan lepas saja, karena karya jurnal aja yang diterima oleh dosen, saya akan ditampar sama dosen saya ini. Kau kenapa ini Rifa? Apa yang kau tulis ini? Kok kau bawa? Saya kan mengumpamakan Pak dosen, umpama saya adalah tentang bagaimana keindahannya ketika seorang adik dan kakak mereka baik sekali berhubungan. Apa perumpamaannya? Ya mereka bersetubuh di dalam kandang domba dan mereka akhirnya tusbol depan belakang. Wah, kok gitu perumpamaannya? Ya saya ngikuti Bible begitu loh. Ketika ada persundalan yang dilakukan sama Ohola Oholiba, itu pakai bawa-bawa kelamin loh. Itu kan kita harus ikuti standar Tuhan. Tuhan kan begitu keinginannya. Ditampar bu saya bu. Nah, apa parameter kakak Tina yang tercantik di seluruh RT-nya ini mengatakan bahwa kitab suci kakak pantas dikatakan kitab suci? Karena di dalamnya ada ajaran-ajaran orang pagan bu. Ya, kata-kata istilah yang muncul dari agama pagan tuh Hades, ya kan? Tartaros itu bukan punya kalian. Yesus mana kenal Hades sama Tartaros? Hades itu adalah nama dewa bawah alam goib yang tempatnya letaknya di paling dasar dunia, yaitu neraka jahanam bu. Itu diimani sama penyembah pagan. Kok tiba-tiba kemudian di kitab kalian ada Hades? Kok ada Tartaros di kitab kalian? Apakah Yesus betul-betul, jangan-jangan Yesus membenarkan itu bahwa Hades itu adalah penghuni tempat gelap di palung marijuana gitu yang diimani oleh orang Yunani. Ini yang saya mau Kak Tina itu kalau bicara misalnya, oh kalau menurut saya kitab suci lah, menurut Anda emang Anda siapa? Kan nggak mesti harus didengarkan Anda. Tapi kalau Anda bicara dari sisi akademis misalnya, menurut parameter Bible itu bisa dikatakan suci di dalamnya karena pertama memuat isinya berbagai macam kata-kata yang menjuwantakan bentuk kelamin. Boleh. Di dalam kitab saya itu ada dongeng Hakim pasal 9 ayat 7. Boleh dikatakan suci. Kemudian di dalam kitab saya ada pandangan orang yang keliru. Menurut pendapat orang, Yesus adalah anak Yusuf, padahal bukan. Gosip orang-orang dimasukkan ke dalam kitab Anda, menjelma jadi kitab suci. Pandangan orang yang salah jadi kitab suci loh. Pandangan ahli-ahli filosofi pagan jadi kitab suci. Ya kalau menurut Anda tidak apa-apa ya sudah. Makanya ini kenapa umat Islam tidak akan pernah beriman kepada kitab kalian, mengatakan kitab itu suci. Karena kitab kalian sudah ternoda dalam perspektif kami. Ternoda dengan adanya dongeng, ternoda dengan adanya ajaran pagan, ternoda dengan adanya kata-kata vulgar di dalam, ternoda dengan adanya distorsi kontradiksi di dalam itu, ternoda dengan tidak jelasnya siapa yang membukukan kitab itu. Siapa yang mengkanon kitab kalian? Bu, tolong. Ibu, mohon maaf, Ibu kan mewakili Kristen di sini. Ibu edukasi, kasih tahu kepada Bang Zuma dan kepada saya dan kepada ini yang punya Komal ini bahwa kitab kalian itu punya standar parameter yang memang diajarkan oleh Yesus. Begini loh kitab suci itu. Ajarkan kami Bu, seperti saya mengajarkan Anda parameter kitab suci saya itu datang dari Al-Quran sendiri. Tidak ada kontradiksi, tidak bisa ditiru manusia, kan begitu. Dan terjaga, tidak ada distorsi. Kurang lebih seperti itu, paham nggak Bu? Oke, kakak Rifa yang cantik dan semakin manis ini. Nah, nggak salah lagi dia, bukan Yuni. makin kesini, ini semakin manis saya lihat kan. Waduh, Sama kayak Bang Junun Benteng, ya kan? Jadi gini Kak Rifa, itu Adiknya jelek. Udah pastilah kalau abangnya ganteng, adiknya bakalan cantik. Lanjut. Iya. Jadi gini, menurut saya itu adalah semua pandangan Kak Rifa ya. Jadi pandangan Kak Rifa yang dari segi agama Kak Rifa sendiri. Sementara menurut keyakinan kami tidak seperti itu. Kami mempercayai dengan pasti apa yang menjadi keyakinan kami. Sementara Kak Rifa itu membahasnya menurut pandangan dan perspektif Kak Rifa yang kebetulan Muslim. Jadi sebenarnya ini juga pelajaran bagi kita semua ya. Sebenarnya kita tidak boleh mempertentangkan atau mendebat dua server yang berbeda untuk menjadi satu tema. Ya, jadi hasilnya seperti ini gitu. Kecuali kita sepakat. Pertama, kita berdebat ya, tetapi kita menjaga etika gitu. Aturan, etikanya itu apa? Menghormati apapun pendapat orang lain. Kalau menurut kita salah, udah di benak kita sendiri kita sampaikan. Aturan apa? Aturan itu mungkin kalau kita memakai datanya valid dong. Jangan data yang comot-comot gitu. Ya, yang memang cocok untuk tema ini.
Nah, jadi kalau kita memakai aturan dan etika tadi, ya enak kita berdebatnya, Kak Rifa. Saya, walaupun Kak Rifa ini dari tadi, Bang Juma tadi juga ngejek, bukan ngejek lah, nggak usah lah ya saya bilang ngejek, mengatakan sesuatu yang mungkin agak, apa ya, saya nggak tersinggung Kak Rifa, ya. Dan saya tidak menghujat kalian. Artinya misalnya saya katakan, wah biar aja kan mereka sendiri yang rugi, cerminan mereka. Saya tidak mau seperti itu. Saya hanya mengatakan apa yang saya yakini menurut saya dan menghargai apa yang diucapkan oleh orang lain gitu, Kak Rifa. Oke, jadi mengenai ini Kak Rifa, biarlah itu menjadi pandangan Kak Rifa ya. Jangan dipaksakan ke kami ya. Kami juga kalau memang nggak bisa kami paksakan. Tetapi mari kita sama-sama menyampaikan. Kak, di sini kita sama-sama menyampaikan. Saya menyampaikan keyakinan saya, kakak seharusnya menyampaikan keyakinan kakak. Bukan malah curhat sama saya. Kan saya sudah bilang, saya ini belajar sama abang-abang saya bukan untuk curhat, bukan tempat curhat. Saya di sini ingin mengeksplor bahwa ajaran Kristen itu punya dasar. Dari tadi ibu tidak jelaskan kenapa kitab kalian bisa dikatakan suci. Nah, ibu jelaskan ke saya. Saya sudah jelaskan kenapa kitab Unirifa bisa dikatakan suci. Karena Al-Quran punya standar terhadap dirinya. Tidak ada distorsi, tidak ada kata vulgar, dan juga tidak dirubah-rubah atau terdistorsi. Kitab kalian gimana? Saya bisa tunjukin. Saya sudah tunjukin tadi. Kitab kalian itu satu memuat isinya dongeng. Ibu cek dulu lah, kalaupun ibu tidak percaya Hakim pasal 9 ayat 7. Ibu buka di Tafsir Yerusalem, Tafsir ND, Matthew Henry, ibu baca itu baik-baik. Kemudian di dalam kitab kalian memuat bahasa-bahasa yang kalau sampai sekarang ini kita gunakan bahasa itu dalam ranah publik dianggap cebel, Bu. Caebul, ya. Kenapa? Karena kok frontal kali. Seperti birahi, bersundal, kelamin sebesar punya keledai, pancaran maninya sebesar punya kuda. Itu tertulis indah di kitab Anda, ya. Dan kemudian kalau di Al-Quran, oke, saya tidak bawa parameter saya. Kalau di Al-Quran saya punya parameter nih, ya. Kalau ibu apa? Kenapa kitab ibu bisa dikatakan suci? Udah ibu bilang aja ke kami. Kalau kami tidak perlu bantah itu. Oh gitu, makanya saya katakan, kalau di kitab ibu ada kata-kata seperti itu dianggap kitab suci, ya sudah. Kami bisa apa kami? Itu kan urusan kalian. Kan nggak ada kami paksa-paksa. Kok gitu? Yang jelas akhirnya publik tahu. Seluruh umat Islam tahu bahwa ternyata kitab Kristen dikatakan suci karena ada di dalamnya perkataan-perkataan yang kudus. Apa itu perkataan kudus? Tuhan terkutuk, Galatia 3:13. Ada ucapan kelamin, ada ucapan kasar, itu tetap suci namanya. Nah, itu yang tidak dianggap oleh umat Islam. Kalau kita berbeda, kita sepakat untuk berbeda, tapi minimal jujur dengan diri sendiri. Tolong ajarkan kami bahwa kitab suci kalian itu betul-betul adalah kitab yang boleh memuat kata-kata vulgar seperti itu. Udah, itu saja dari saya ya. Saya rasa ibu sudah paham ya. Jangan curhat sama saya, tapi jelaskan saja keimanan Anda. Dan saya tidak akan bantah itu. Saya sudah terangkan tadi Kak Rifa ya. Saya tidak ada curhat. Jangan di framing. Ini Bang Zuma udah bisa bicara kayaknya, bentar. Bu Tina, Ya. Bang Zuma? Bu Tina, Ya. oke lah, saya bantu ya. Saya juga Kristen, tapi Bu Tina benar yang bilang Kak Uni tadi. Memang banyak kata-kata seperti itu termuat. Nah, kita bisa bantu Kak. Dua tim. Siregar mau bantu menjawab apa pertanyaan saya ya. Oke, silakan Iya, Kak. Siregar. Iya, dia tadi nyari narasi, saya bantu. Jadi dasarnya itu di 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Itu sih Kak Uni. Jadi apapun yang termuat dari dalam kitab itu, ya memang semua berasal dari Allah, diilhamkan dari Allah. Nah, Dari jamaah hanya menjadi benalu, gitu ya. Sumbernya Tidak duduk menjadi saksi penginjilan, tetapi mereka hanya melakukan penyelidikan dari kesaksian orang-orang yang kita tidak kenal. Kalau Yesus mengajar, lantas dia mengatakan kepada murid-muridnya, ya, bahwasanya barang siapa yang menolak aku, ia sudah ada hakimnya, yaitu setiap firman yang pernah aku katakan kepada mereka, firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Harusnya Satu Tuhan.
sahabat, dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Lensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Bil menyadur, kemudian menyalin, kemudian kitabnya Nabi Musa. Kalau Yesus, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, maka firman yang didengarkan oleh mereka harus sama. Karena tidak mungkin dalam satu hari Yesus mengajar Lukas, hari ini mengajar Paulus, hari ini mengajar Markus, hari ini tidak mungkin. Maka tidak akan sampai seperti itu, setebal itu kitabnya. Tapi karena dia menuliskan masing-masing berdasarkan hasil penyelidikan, maka narasi-narasi mereka itu akan tersusun kemudian menjadi bentuk cerita. Lalu disisipkan sabda-sabda Yesus di tengah-tengahnya. Inilah yang dialami oleh Bible. Bayangkan, Yohanes 1. Dari sekian banyak data, nanti di data nomor 38 baru ada perkataan Yesus. Itu pun kita tidak tahu, ini perkataan Yesus atau bukan. Karena itu hanya narasi yang dibangun oleh penulis. Yesus berkata. Dari mana penulis mengetahui bahwa Yesus berkata? Sementara dia menuliskan hanya berdasarkan kesaksian. Yohanes 21 nomor 24 nomor 25. Dialah murid yang telah memberikan kesaksian atas semua ini. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Nah, ini sebenarnya masalah bagi orang-orang yang meninggalkan doktrin untuk menelaah keabsahan sebuah pemberitaan. Kalau di Al-Quran kan jelas, Rasulullah Muhammad SAW berkata kepada sahabat, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka semua sahabat yang mendengarkan menghafalkan bacaan yang sama. Besok, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Semua sahabat menuliskan narasi, lampas dan lisan yang sama. Menulis, menghafalkan. Hari ketiga mereka dipanggil. Apa yang kamu baca, apa yang kamu tahu, apa yang kamu hafalkan dari surah ini? Mereka semua akan ditunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dipanggil Ubain bin Ka'af, ta'al ikra kitabah. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ketika ada satu dari antara mereka salah membaca, maka akan ditegur bacaannya kemudian. Itu baru keabsahan pewahyuan informasi. Rasulullah memberikan kemudian legitimasi kepada mereka, ijazah untuk mengajarkan bacaan ini kepada murid-murid yang lain. Bacaanmu bagus, bacaanmu udah benar, sahih, valid, ajarkan kepada yang lain. Makanya Rasul mengatakan husumin arba'ah, terima Al-Quran itu dari 4 sahabat utamaku. Nah, sedangkan Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada penulis Yohanes, kitab Yohanes, penulis Lukas, kitab Lukas. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi. Sedangkan Yesus sangat berhati-hati. Aku utusan Tuhan, menerima firman dari Tuhan, menyampaikan firman kepada Bani Israel. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku dengar, itulah yang aku sampaikan. Artinya, aku tidak menambahi, aku tidak mengurangi. Sedangkan kitab yang muncul di tengah-tengah Kristen lebih banyak kata pengantarnya daripada ucapan Yesusnya. Berarti menyalahi konsep. Konsepnya adalah aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang aku katakan firman Tuhan. Berarti sejatinya muridnya yang sejati, yang asli pun menuliskan tanpa kata pengantar, tanpa penutup dan seterusnya. Tapi faktanya Bible lebih banyak hitam daripada tinta merah, membuktikan bahwasanya ini bukanlah Injil yang Yesus ajarkan di tengah-tengah Bani Israel, melainkan ini adalah kesaksian-kesaksian, salinan-salinan, informasi-informasi, nas-nas yang dituliskan yang menceritakan tentang Yesus
Injilnya Yesus, agamanya Yesus, konsep keyakinannya Yesus, pengajarannya Yesus, tempat Yesus mengajar, tujuan Yesus datang, dan kemudian implementasi daripada ujung atau akhir daripada tujuan kedatangannya. Ini yang dinarasikan di dalam Bible. Artinya sudah ada penjelasan, ada pentafsiran, ada penelaah, ada kemudian manifestasi dari apa yang ingin disampaikan oleh penulis kitab itu sendiri. Jauh dari ajaran Yesus yang mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes, Markus, Matius, dan juga Lukas menuliskan sesuai apa yang mereka ingin narasikan. Baru disisipkan sabda-sabda Yesus. Itu pun kita nggak tahu, benarkah Yesus mengatakan hal demikian? Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh saudara-saudara. Kenapa orang Yahudi tidak pernah memandang sebelah mata Bible Perjanjian Baru, tapi tidak memandang sama sekali. Kalau dia masih mandang sebelah mata, masih ada harapan. Orang Yahudi tidak memandang sama sekali. Mereka tidak pernah menganggap itu adalah sabda Nabi, apalagi sebagai firman Elohim. Nah, ini yang perlu saudara-saudara pahami supaya kedepannya bisa lebih menentukan langkah yang lebih tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Seperti itu, silakan. Oke, mungkin jangan diulangi dulu, Wong Solo dulu. Ya, mungkin Wong Solo ada yang mau disampaikan setelah mendengar. Wong Solo masih sadar atau sudah pingsan? Ya, ini Wong Solo isi sudah pingsan. Muslim, Jin. Kristen, ada 3 Kristen. Oh, Kristen. Oh, dia pingsan dia rupanya. Oke lah, Tiduran. daripada kita dengar congso mencerdaskan, masih lebih mending Tunggu dulu. Darmi. Tunggu bangun dia, aku dulu ya. Yohanes adalah seorang anggota terkemuka dari 12 rasul pertama Yesus. Iya. Seorang yang memiliki, tunggu dulu, aku baru Tapi gimana dia ngomong tahu dari kisah jauh-jauh. lahirnya Yesus? Dia nggak di situ. Tunggu dulu. Nggak bukan ini. Aku tadi nggak motong-motong loh, ya kan Bang Juma? Diam dulu kau Dok Julius. Biarpun kau hostnya, kau juga bandel kali kau. Aku dari tadi diam, manis mendengarkan Bang Juma. Oke. Yohanes. Bising lo. Sakit kuping. Udah. Yohanes adalah seorang anggota terkemuka dari 12 rasul pertama Yesus. Seseorang yang memiliki hubungan dekat secara pribadi dengan juru selamat dan memiliki peranan yang penting sebagai saksinya, sebagai pemimpin gereja dan sebagai pewahyu. Nah, jadi kalau memang itu pendapat teman-teman Muslim, itu terserah kalian lah. Nah, sedangkan di dalam Yohanes 14 ayat 6 ayat 15, Yesus menjanjikan penghibur. Itu juga tulisan Yohanes. Itu kalian mengatakan bahwa itu adalah penghibur yang dijanjikan, itu adalah Nabi Muhammad, kalian bilang. Nah, kadang kalian menolak tulisan si Yohanes. Nah, di sini kalian tolak tulisan si Yohanes. Di sana kalian terima tulisan si Yohanes. Aku bingung, pusing deh. Pusing kepala Derby. Nah, itu artinya. Jadi, karena murid Yesus yang paling dikasihinya adalah Yohanes, semua tulisannya ini adalah benar. Contoh seperti Yohanes 14 ayat 15. Yesus menjanjikan penghibur. Penghibur itu adalah Roh Kudus. Kan katanya, kalau di kalian mempelajarinya, kalian telusurin itu, Roh Kudus itu adalah nabi, ya kan? Nah, di kami penghibur yang datang itu adalah apa? Roh Kudus yang menyertai kami selama-lamanya. Roh Kudus itu hidup terus. Roh Kudus itu tidak mati. Roh Kudus itu hidup selama-lamanya di dalam manusia itu. Benar kan? Benar perkataan Yohanes. Jadi kenapa kalian selalu memframing atau menyalah-nyalahkan? Itu adalah tulisan sang penulis, pengarang. Ya, namanya penulis. Ya, dikaranglah, dicatatlah semua sedetil-detilnya. Nah, tetapi kan tunggu dulu, belum berapa menit Bang Juma tadi, setengah jam ada kan Bang Juma? Aku nggak ada potong-potong kan Bang Juma? Tunggu dulu 1 menit lagi. Jadi teman-teman, mau kiamat pun dunia ini, Yohanes itu tetap kami imani sebagai pewahyu dan penulis dan murid Yesus
Yesus yang terdekat, yang sangat dikasihani, disayanginya. Jadi kalaupun ada tulisannya di sini, itu adalah kebenaran, tidak hoax. Ayo lanjutkan Bang Juma. Ya, lebih benar tulisan Maria Magdalena lah, lebih dikasihi kok Maria Magdalena. Yuk kita terima Injil Maria Magdalena ya, jangan ditolak teman-teman. Ya silakan Bang Juma. Oke. Jadi gini Bu Darni, terkait iman kami nih kepada Bible, kami tidak menolak dan kami tidak menerima. Artinya apa? Kami tidak menolaknya sebagai pemberitaan yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan orang-orang terdahulu terkait dengan cerita-cerita yang mereka tuliskan kemudian, yaitu adalah cerita yang mereka ketahui berdasarkan kesaksian yang terjadi pada masa itu. Kami tidak menolaknya kemudian, itu adalah pemberitaan yang baik, tetapi kami tidak menerima sebagai firman Tuhan. Artinya apa? Ketika kita berdiskusi, kami jadikan Bible itu sebagai bahan untuk meluruskan kemudian pemahaman saudara-saudara kami Kristen, bahwa seperti yang kita narasikan sekarang, ketika dikatakan bahwasanya Anda menerima, di sisi lain Anda menolak. Betul, kami menerima karena itu pemberitaan yang dituliskan oleh orang-orang terdahulu. Kalau ada kesamaan pemberitaan, itu disebabkan karena mereka melakukan penyelidikan. Tidak bisa ditolak bahwa itu murni adalah suatu karangan yang berhasil dari halusinasi, tidak. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang salah kemudian ketika Al-Quran mengatakan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menuliskan sebuah buku mengatasnamakan Allah, padahal sesungguhnya yang dituliskan itu hanya berasal dari diri mereka. Artinya dari diri mereka itu artinya hasil penyelidikan mereka aja, bukan dari wahyu dari Tuhan, tapi hasil penyelidikan mereka yang mereka tuliskan kemudian, dan mereka anggap ini adalah firman Tuhan. Itu keliru. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Maka Al-Quran menarasikan lima talbisun al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil? Artinya di situ ada hak, di situ juga ada batil. Di dalam Bible ada kebenaran, di dalam Bible ada kebatilan. Ini yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran. Maka kami tidak menolak dan kami tidak menerima. Artinya kami jadikan referensi keilmuan, salah satu sumbernya adalah Bible itu sendiri. Ini yang perlu dipahami oleh Ibu Darni. Jadi ketika kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday min at-Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Artinya Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel menerangkan kepada Bani Israel, aku datang sebagai utusan Tuhan kepadamu untuk mengajarkan kalian isi daripada Taurat dan memberitakan kepada kalian akan datangnya seorang Nabi setelahku bernama Muhammad alaihissalam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf. Artinya bahwasanya Al-Quran menarasikan itu kepada kami. Muncullah Ibu Darni, kita berdiskusi bahwa Al-Quran itu datang diperuntukkan untuk Bu Darni juga. Dan di dalam Al-Quran dikatakan ada sosok Nabi dan Rasul lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Kami menyebutnya dengan sebutan Nabi Isa alaihissalam. Memberitakan pada masa itu di abad pertama, beliau memberitakan akan datangnya seorang Nabi bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak perlu Bible. Kami mengimani Quran kami, tidak perlu Bible. Tapi setelah kami berdiskusi dengan Bu Darni untuk mengatakan kepada Bu Darni Al-Quran, ibu nggak mungkin percaya. Maka kami menggunakan Bible. Yohanes 16 akan datangnya seorang Nabi kebenaran yang akan mengajarkan tentang segala sesuatu dan hukum-hukum yang memuliakan daripada Yesus itu sendiri. Nah, kita buktikan sekarang nih bahwasanya roh kebenaran ini adalah seorang nabi. Ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi yang dimaksud roh di sini adalah nabi. Contoh di dalam
bilangan 25 misalnya atau bilangan 11. Bagaimana kemudian Tuhan mengambil sebagian dari roh Nabi Musa lalu diletakkan kepada ke-70 tua-tua. Setelah roh Nabi Musa diambil, roh Tuhan yang hingga pada Musa diambil sebagian, disimpan kepada 70 tua-tua, maka ke-70 tua-tua ini seketika kemudian saat itu juga berubah menjadi nabi. Berarti roh kebenaran adalah roh yang mana roh di sini adalah nabi. Ini yang perlu dipahami. Nah, nabi siapa yang kemudian muncul setelah datangnya Yesus? Nabi yang mengajarkan segala hukum-hukum. Contoh misalnya nih, kita lihat dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23. Bukankah dituliskan dalam kitab Nabi Musa, yaitu dalam kitab Torah, bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi dari saudara-saudara mereka, dan akan terjadi barang siapa yang tidak mendengarkan perkataan nabi itu, maka akan dibasmi dari umat kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah siapa nabi yang datang setelah Yesus, di mana ketika dia menyampaikan narasi hukum-hukum, ketetapan-ketetapan, ketentuan-ketentuan dari Tuhan, dan orang-orang yang tidak mendengarkan ketetapan dan hukum-hukum itu akan dibasmi, akan diperangi, akan dilenyapkan. Apakah ada setelah Yesus? Ternyata enggak ada, selain baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dikatakan ismuhu Ahmad, itu tidak bisa ditolak. Ternyata Bible memberitakan informasi itu. Kecuali Ibu Darni sekarang ini mengatakan, ada loh Bang Suma, setelah Yesus muncul seorang nabi yang kemudian menyampaikan firman Tuhan. Orang-orang yang kemudian tidak mendengarkan firman Tuhan itu diperangi, dibasmi, dilenyapkan. Emang siapa? Nggak ada. Nggak ada. Nah, ini yang perlu kemudian kita pahami dengan baik, bahwasanya hanya ada satu jalan yang benar itu. Kalau bukan Kristen, Islam. Kalau bukan Islam, Kristen. Nggak mungkin dua-duanya. Nggak mungkin dua-duanya. Harus ada salah satunya yang gugur di sini. Saya kira seperti itu. Demikian. Iya, betul itu. Di antara yang kedua inilah nanti kebenaran itu, ya. Nah, Iya. nah walaupun kita berdiskusi seperti ini, Bang Juma, kita harus tetap santun, jangan saling menghujat. Nah, biarlah penonton yang menilainya. Roh Kudus itu datang kepada masing-masing penonton. Nah, tetapi hakim yang adil kelak yang akan menentukannya, dan semua manusia ini akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus, ya. Nah, jadi hanya satu kebenaran, tidak ada dua. Satunya nanti kebenaran ini, tetapi ada manusia-manusia untuk zaman akhir ini untuk menyesatkan dan memutarbalikkan. Siapakah itu? Nantilah hakim yang adil itu yang mengatakannya. Nah, Tuhan akan membangkitkan seorang nabi. Nah, kalau menurut ajaran di dalam Kristen, tidak ada lagi nabi terakhir selain daripada siapa? Yesus. Nah, tadi kan dari pihak teman-teman Islam mengatakan bahwasanya di dalam Yohanes 14 ayat 15 itu, ya, Yesus akan menjanjikan seorang penghibur. Nah, tetapi kan teman-teman mengatakan seorang penghibur itu, Roh Kudus yang penghibur itu adalah siapa? Nabi Muhammad, ya kan? Itu dari pihak kalian, itu yang kalian nilai. Tetapi kalau bagi kami nggak mungkin Muhammad, karena Muhammad kan mati, tidak hidup kekal. Tetapi di sini dikatakan Roh Kudus itu akan menyertai kamu selama-lamanya. Nah, betul, Roh Kudus itu tinggal di dalam manusia ini selama-lamanya. Dialah menggerakkan manusia ini agar melakukan kebaikan dan kebenaran. Tetapi kan Muhammad kan mati, dia berarti bukan, dia nggak cocok dia kepada yang dijanjikan Yesus ini, nggak cocok Nabi Muhammad, karena dia kan tidak ada lagi, dia sudah mati, dia tidak bangkit, dia mati. Tetapi Roh Kudus menyertai engkau, menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kebenaran itu di kami Kristen tepat sudah di dalam Yesus. Jadi kebenaran itu dan Roh penghibur yang dijanjikan Yesus itu adalah Roh Kudus menyertai manusia itu sampai selama-lamanya. Itu dia, ya.
Nah, ada lagi. Siapa nabi setelah Yesus? Itu udah tadi ya. Siapa nabi setelah Yesus? Tidak ada. Nabi terakhir adalah Yesus. Yesus itu dikatakan utusan. Yesus itu dikatakan nabi. Yesus itu dikatakan anak Daud. Yesus itu dikatakan Tuhan. Yesus dikatakan Kristus. Yesus dikatakan Mesias. Yesus dikatakan Allah perkasa. Yesus dikatakan raja dari segala raja. Itulah sebutan untuk Yesus. Nah, itu dia, ya. Jadi kami umat Kristen, ya, semogalah tetap kuat di akhir zaman ini. Jangan ada yang jatuh gitu. Makasih. Kuat asumsi. Silakan. Lanjut. Oke, benar nih. Jadi terima kasih atas. Bang Juma. Tapi kalau aku nanti ada salah-salah sikit ngomong, tolong jangan kalian laporkan aku, bah. Ya? Gak ada yang lapor-lapor itu, Ibu. Gak ada yang Nah, iya, lapor itu aku penghujat. takut nanti kasihan anakku nggak makan. Orang lagi diskusi kok lapor. Diskusi. Iya, mana santai. tahu. Nanti Kami dari ya. Islam juga kalau ada yang menghujat silakan aja dilaporkan. Itu resiko ya. Jadi kalau berdiskusi kan kita kita tidak menghujat, apalagi Bu Darin ini kan dikenal santun ya. Bu Darin ini kalau berdiskusi lebih mengedepankan narasi logikanya. Jadi tidak ada hujat-hujatan karena di sini tidak ada kebencian gitu ya. Iya, Bang, jangan salah, Bang. Jangan salah. Bu Darni ini memang agak santun, tapi cerewet kali nih, Bang. Cerewet. Dia harus mempertahankan imannya. Namanya gitu. perempuan mana Iya. ada yang nggak cerewet? Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tadi mimpi loh, kirain apa lagi ngobrol sama Bang Zuma, ternyata Bang Zuma live di sini. Wah, ketiduran berarti aku tadi. Lanjut guru. Iya. Jadi gini Bu Darni, yang pertama kemudian yang harus dipahami di sini adalah objek dari pendengar dakwah Yesus, pengajaran Yesus akan menyertai engkau selama-lamanya. Artinya apa? Engkau di sini ada orang yang mendengarkan ajaran Yesus. Orang yang mendengarkan ajaran Yesus. Kalau dikatakan andai saja orang itu kemudian masih hidup sampai hari ini, maka dia akan mendengarkan ucapan-ucapan baginda Rasulullah Muhammad SAW terkait tentang Nabi yang datang kepada mereka. Seperti apa yang dinarasikan Al-Quran tentang Nabi Isa. Itu masih menyertai sampai sehari ini. Jadi yang menyertai di sini ajaran, bukan oknum, tapi ajarannya. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW mengangkat derajat mereka, orang-orang Bani Israel, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ya, Hawariyun kemudian diterangkan di dalam Al-Quran seperti apa narasinya sampai hari ini 14 tahun 1400 tahun sudah masih menyertai orang-orang yang hidup pada zaman itu, andai hidup hari ini. Ini yang perlu dipahami kemudian. Nah, yang kedua adalah terkait dengan datangnya roh kebenaran yang muncul setelah Yesus. Di dalam bilangan 11 nomor 25, di situ sangat jelas seperti yang saya narasikan tadi. Bagaimana kemudian Nabi Tuhan mengambil roh dari Musa, lalu roh itu dihinggakan kepada ke-70 tua-tua, sehingga 70 orang ini seketika menjadi nabi. Artinya roh Tuhan, roh kebenaran ketika hinggap kepada seseorang, maka orang itu disebut nabi. Bilangan 11 nomor 29. Bagaimana kemudian Nabi Musa alaihissalam menceritakan, apakah kamu, kata Nabi Musa, apakah kamu ini begitu giat mendukung aku? Sekiranya engkau begitu giat mendukung aku, katanya, kalau seluruh umat Tuhan itu menjadi nabi, karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Artinya ketika ada manusia yang pada dirinya hinggap roh Tuhan, maka orang itu akan seperti nabi. Maka orang itu akan menjadi nabi. Lalu kemudian dalam Nehemia 9 nomor 30, di situ juga sangat jelas dikatakan, namun bertahun-tahun lamanya, ini firman Tuhan yang mengatakan, engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka, dengan rohmu engkau memperingatkan mereka kemudian, dengan rohmu engkau memperingatkan kepada mereka kemudian, yakni dengan perantaraan para nabimu, dengan rohmu yaitu nabimu. Artinya kalau berbicara mengenai
mengenai roh, berbicara mengenai Cek agak nge-lag ya, sabar, nge-lag dikit. Ini sinyal aku atau gimana ini? Bang Zuma nge-lag. Sinyal Bang Juma, sabar dulu. Mengenai Dengar suara aku nge-lag. nggak, Bang Andi? Dan mengenai nge-lag. Mengenai. Jadi mengenai kalau Ibu Darni mengatakan itu Roh Kudus, sambil menunggu Bang Juma ya. Jadi kalau Roh Kudus datang sesudah Yesus, artinya Roh Kudus ini barang baru. Artinya di zaman Yesus belum ada Roh Kudus. Gimana ini Ibu Darni? Di zaman Yesus nggak ada Roh Kudus. Tapi di zaman Yesus sudah ada Trinitas. Tapi sesudah Yesus baru nongol Roh Kudus. Nah sebelum sampai ke Bang Joma, Bu Darni, ini Roh Kudus barang baru, apa barang lama? Silakan Bu Darni, baru Pak Desugi deh yang lanjut ke siapa? Silakan. Bentar. Ya. Sedikit ya. Jadi menurut Yesus itu gini. Namun lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Tetapi jikalau aku pergi, roh kebenaran itu akan datang dan ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Nah, jadi jelas itu tidak mungkin Roh Kudus yang dijanjikan itu. Kenapa begitu? Karena Roh Kudus itu sudah datang, baik Yesus pergi ataupun tidak pergi, Roh Kudus tetap datang. Kapan Roh Kudus datang? Ketika Yesus dibaptis, ada Roh Kudus yang berupa burung merpati. Roh Kudus juga pernah mendatangi Elisabet. Roh Kudus pernah mendatangi Maria. Jadi mustahil itu Roh Kudus. Syaratnya supaya roh kebenaran itu datang, Yesus harus pergi. Kalau Yesus tidak pergi, roh kebenaran tidak akan datang. Apakah roh itu bisa berarti nabi? Bisa. Anda buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi roh itu bisa berarti seorang nabi. 1 Yohanes 4 ayat 1, coba dibaca itu. Jadi mustahil itu adalah Roh Kudus, Bu Darni. Bagaimana Roh Kudus mau menyatakan kebenaran, mau menyampaikan hukum-hukum? Tidak mungkin. Kalau mau dipaksakan juga, siapa sekarang murid-murid itu yang menyampaikan hukum-hukum? Siapa? Nggak ada tuh. Lanjut. Ya, jangan potong ya Dokter Julius. Yohanes 14. Julius ini aku segi kristologi. Iya, masukku Dokter Julius nanti mau dipotongnya. Udah, Yohanes ya Pak Sugi, ini Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain supaya Dia tinggal bersama kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya. Dunia tidak dapat menerimanya, tapi kalau Muhammad kan menerima, masih diterima dia kan. Nah, yang dunia tidak dapat menerimanya karena dunia tidak melihat dia. Emangnya dunia tidak melihat Muhammad? Melihat kan? Berarti bukan. Kalau Roh Kudus, mana ada dilihat Roh Kudus? Dia kan tinggal di dalam diri manusia itu selama-lamanya. Kan katanya, udah tunggu ya, pelan-pelan ya, kebenaran yang di dunia tidak dapat menerima karena dunia tidak melihat dia, juga tidak mengenalnya. Kalau Muhammad kan dikenal orang. Nah, kalau Roh Kudus tidak dikenal orang, Roh Kudus itu karena tinggal di hati kita, kan gitu. Dia juga tidak mengenalnya, namun kamu mengenalnya karena dia tinggal bersama kamu. Gitu dia. Orang tidak mengenal Roh Kudus itu di dalamku, tetapi aku mengenalnya karena tahu aku kalau aku melakukan kebenaran dan kebaikan, ku kenallah Roh Kudus itu. Gitu dia. Nah, jadi ayat dia di atas seringkali disalah tafsirkan dan oleh
orang-orang tertentu untuk mengatakan bahwa penghibur atau roh kebenaran yang dimaksud Yesus adalah seorang manusia yang datang kemudian setelah Yesus. Tentu saja pernyataan itu tidak masuk akal, karena bila sosok penghibur atau roh kebenaran yang dimaksud oleh Yesus adalah seorang manusia, pertanyaannya, apakah manusia dapat tinggal di dalam diri manusia selama-lamanya? Kan enggak. Hanya Roh Kuduslah yang tinggal di dalam diri manusia selama-lamanya. Dialah yang menuntun aku melakukan segala kebaikan dan kebenaran. Kalau Roh Kudus yang dijanjikan Yesus itu adalah seorang manusia, mana mungkin dia bisa tinggal di dalam diri manusia selama-lamanya? Pasti akan mati. Ada waktunya mati. Contoh Nabi Muhammad kan mati. Berarti dia enggak sesuai dengan dalil yang dijanjikan Yesus. Begitu teman-teman. Jadi Roh Kudus itu tidak dikenal oleh dunia, tetapi orang lain pun tidak mengenalnya. Hanya aku yang mengenalnya karena dia ada di dalam aku. Gitu dia. Roh Kudus itu ada di dalam aku, mengajari aku kebenaran. Kalau orang-orang yang didatangkan Roh Kudus, pasti kelakuannya juga kebenaran selalu dilakukan. Kejahatan itu akan disingkirkan. Lebih banyaklah dia melakukan kebenaran daripada kejahatan. Itulah yang ditemani Roh Kudus selama-lamanya. Gitu Pak Sugi, teman-teman. Oke, silakan. Oke. Jadi gini, saya tanya, dijawab singkat aja ya. Yesus itu seorang penghibur bukan? Seorang penghibur lah, firman-Nya menghibur kita. Yesus di situ menjanjikan seorang atau roh? Seorang roh penghibur. Kita baca ya. Nggak ada seorang roh itu, nggak ada seorang roh. Ya di Yohanes 14 ayat 16. Ya, aku akan minta kepada Bapa seorang penghibur. Yesus seorang penghibur. Tentu yang diminta adalah penggantinya Yesus, sebagaimana Yesus orang, tentu yang diminta ya orang. Kalau Yesus seorang, Yesus itu manusia, yang diminta roh, nggak apple to apple, Bu. Makanya di situ dikatakan aku akan minta seorang. Berarti yang diminta adalah orang, bukan roh. Karena roh tidak bisa dikatakan orang, nggak bisa dikatakan seorang itu roh, nggak bisa. Nah, supaya tidak terjadi kontradiksi antara ayat 16 dan ayat 17, karena di ayat 17-nya dikatakan yaitu roh penolong, ya kan? Yaitu seorang roh. Nah, supaya tidak terjadi kontra antara ayat 16 dan 17, maka Anda baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah roh itu berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu. Di situ ada roh yang bukan berasal dari Allah, ada juga nabi-nabi palsu. Artinya adalah orang, roh penyesat itu adalah nabi palsu. Roh kebenaran adalah nabi yang benar. Jelas ayatnya itu. Nah, ciri-cirinya penghibur itu datang, dia akan membawa manusia ke dalam seluruh kebenaran. Makanya tadi saya tanya kepada Anda, kebenaran apa ya yang ditunjukkan Roh Kudus kepada Anda supaya Anda tidak melanggar perintah Tuhan? Kalau kita lihat bagaimana kehidupan orang Kristen, terutama yang selain Advent, makan babi dan sebagainya, apakah dia ada Roh Kudus? Tidak mungkin. Karena Roh Kudus tidak akan mengajak orang makan babi. Di dalam Yesaya 11 ayat 45, janganlah kamu makan binatang-binatang yang dikuduskan Tuhan Allahmu. Yang dinajiskan oleh Tuhan Allahmu, kuduskanlah dirimu karena Allah itu kudus. Tidak mungkin Roh Kudus menghinggapi orang sehingga orang itu makan babi, itu nggak mungkin. Nggak apple to apple. Hanya Islamlah agama yang tidak ada toleransi terhadap kemaksiatan. Contoh, di Islam dilarang mabuk. Perintahnya bukan dilarang mabuk, mendekati mabuk itu dilarang. Mendekati saja dilarang. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah,
itu termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah ia agar kamu mendapat manfaat. Lalu bagaimana di Kristen? Di Kristen masih boleh nyicip-nyicip. Misalnya di dalam Kolose 2 ayat Kolose 5 ayat 23. Jangan minum air saja, melainkan tambahkan sedikit anggur berhubung pencernaanmu terganggu berhubung pencerahanmu terganggu dan badanmu sering lemah. Anda tahu enggak? Orang menjadi drunken master, dewa mabuk, pemabuk kelas berat, itu dari mencicip, Bu. Tidak ada orang tiba-tiba itu langsung menjadi pemabuk kelas berat, itu nggak mungkin. Maka dari mencicip ini lama-lama kecanduan dan akhirnya menjadi drunken master. Lalu di Islam bagaimana? No, jangankan minum yang banyak, sedikit kalau itu memabukkan, haram hukumnya. Itu di Islam. Makanya roh yang ada pada orang Islam inilah yang membawa manusia ke dalam seluruh kebenaran. Karena guru saya sudah datang, saya mingkem lagi. Lanjut guruku. Izin saudaraku semuanya ya, Bro Julius, biar ada slot untuk OTN ya. Mungkin saya nyimak di bawah dulu, tapi sedikit sebelum ke Gurunda Bung Zuma ya. Saya minta waktu 2 menit ya, Bro Julius. Betul. Wah. Ya, Kang Abuya, silakan Kang Abuya. Siap, saudaraku ya. Keluar dulu. Saya ini handle. Lanjut. Masya Allah. Begini ya, sedikit dari saya mungkin saya sebatas mengingatkan sebagai seorang muslim kepada teman-teman Kristen, atas dasar kehendak Allah, kebenaran Islam sudah ada di depan mata kalian melalui perantara lisannya Bang Zuma, melalui perantara lisannya Bang Hendi, Bang Ardiansyah, Bang Ayubi, dan saudara muslim yang lainnya, Pak Desugi, Masya Allah. Maka ayolah kita jujur ya kepada diri kita sendiri. Ketika kita belum bisa jujur kepada orang lain, ya minimal kita jujur terhadap diri kita sendiri. Buka hati, buka pikiran, buka telinga, buka mata, biar kebenaran itu bisa kita terima. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kafir itu, yang sudah dijelaskan oleh Allah. Anda termasuk orang-orang yang kafir, yang mati dalam keadaan kekafiran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedikit penutup dari saya melalui firman Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqikatil murad. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, mau dinasihati ataupun tidak sama saja, mereka tidak akan beriman. Masya Allah. Kenapa seperti itu, saudaraku? Karena khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hatinya. Ini suka dijadikan framing oleh teman-teman Oten. Kok bisa Allah mengunci hatinya? Karena Allah sudah memberikan akal untuk memilih mana Tuhan, mana bukan Tuhan, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang buruk. Dan mereka tetap memilih dengan akalnya yang telah Allah berikan, yaitu kehendak bebas, free will, tetap memilih dalam kesesatan, menolak kebenaran Islam. Maka Allah mengikuti pilihannya. Ketika orang tersebut, orang-orang kafir memilih dalam keadaan kekafiran, ya Allah ikuti. Karena Allah sudah memberikan kehendak bebas melalui akal kita untuk memilih. Maka jangan sampai kalian semua termasuk orang-orang yang kafir yang dikunci hatinya atas dasar pilihan kalian. Dikunci semuanya, matanya, telinganya dari kebenaran. Bahkan mungkin ketika Gurunda Bang Zuma sedang menjelaskan, Anda berusaha menutup telinga supaya tidak kedengaran. Jangan seperti itu, saudara. Karena apa? Karena orang-orang kafir seperti itu
Na'udzubillah, itu ciri orang-orang yang kafir yang akan mati dalam keadaan kekafiran. Sehingga na'udzubillah, orang yang mati dalam keadaan kekafiran, Allah jelaskan di dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang mati dalam keadaan kekafiran, maka Allah melaknatnya, malaikat melaknatnya, semua makhluk hidup melaknatnya, maka orang tersebut khalidina fiha abada, selamanya di dalam api neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih saudaraku semuanya. Lanjutkan Gurunda, Bang Zuma, dan guru-guru yang lain. Masya Allah, saya izin pamit. Terima kasih Kojul ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya, dan ketika ada kata-kata yang benar itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Buya. Barakallahu fik. Baik, Gurunda, dilanjut Gurunda. Mohon maaf ya buat teman-teman yang mau naik, saya naikin yang Kristen aja ya, biar diskusinya mengalir, dan Abu Darni juga ada teman. Gurunda, dilanjut. Iya. Maaf tadi jaringan saya kok tiba-tiba hilang. Saya juga kaget ini, wifi saya kok nggak ada ya, hilang kemana? Pesawatnya kok nggak ada ya di sini ya? Nggak ada loh. Itu emang jaringan di sana lagi jelek kali Gurunda. Iya, maksudnya perangkat wifi gitu nggak ada di tempat. Mana? Hilang orbitnya. Iya itu dia makanya. Loh, aneh. Ya itu dia. Ini pakai kuda Gurunda. Dicuri orang gitu maksudnya Bang? Nggak tahu. Wah, itu diambil itu kali Budarni itu. Itu Serius diambil Budarni itu. Iya. Aduh, aku di Medan, Bang Juma di Makassar, nggak mungkin dong. Jangan-jangan pakai Roh Kudus. Apa dia ya? Aku cari tadi nggak dapat aku. Masa Serius? hilang? Kan itu lengket kuat itu di apa? Nggak ada di sini di tempat. Wah, Meja ada berapa? gitu. 1, 2, 3, 4, Budarni 5, jangan gitu 6, Budarni. 7, 8. Ada meja 11 meja di depanku ini nggak ada pesawatnya, nggak ada. Ini yang dia Atau online jangan-jangan iya. Atau jangan-jangan ada yang ke toilet karena dia main game, dibawanya pesawat ke toilet. Ini jangan-jangan main halus Gurunda. Pak Bom main halus nih, Pak Bom nih. Kali rohku itu yang ambil itu, rohku mencuri. Gimana? Rohku mencuri itu. Bahaya itu, Bu. Nah itu, habis masa hilang? Emang Bukan hilang. Pengunjung ada beberapa kamar, tapi di sini tadi ada Bang Sadli di sini tadi depanku ini nggak ada. Curiga dia ke toilet bawa pesawat supaya jaringannya masih kuat di dalam. Baik, Kalau dia di dilanjut sini. Gurunda. Yang hotel ketik satu aja yang mau naik ya, nanti saya naikin. Ya jadi gitu yang terkait dengan materi yang kita sajikan tadi, bahwasanya roh kebenaran ini menurut saya nih yang dimaksud di sini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi kembali saya mengingatkan bahwasanya saya tidak pernah kemudian mengatakan, saya tidak pernah kemudian memahami tentang Islam terkait dengan kaidah yang ada di dalamnya, apakah itu tauhid, apakah itu muamalah, syariat, atau apapun yang terkandung di dalam Al-Quran yang pada mulanya kemudian berasal dari pengajaran Bible, itu tidak ada kemudian. Nanti setelah kita terjun di dunia apologet lah, baru kita kemudian menerima pernyataan-pernyataan bahwasanya ternyata di dalam Bible sudah lebih awal kemudian dinyatakan akan datangnya roh kebenaran. Sedangkan Al-Quran ketika dikatakan di dalam Al-Quran surah ayat 52, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepadanya kemudian Al-Quranul Karim sebagai roh.
Al-Quran disebut sebagai roh di sana. Nah, kenapa kemudian dikatakan Al-Quran ini sebagai roh? Karena Al-Quran ini menghidupkan hati yang mati, menghidupkan kemudian orang-orang yang jauh dari Tuhannya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ini firman Allah yang mengatakan demikian. Demikianlah kami wahyukan kepadamu roh dengan perintah kami. Ini yang diterangkan. Kamu di sini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah menerima ruh yang diterima kemudian adalah ruh kebenaran. Apa yang diterangkan oleh Allah? Wa kaffaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurah wa atainahu al-Injil fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi min al-Taurah wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian bahwasanya apa yang tertuang kepada para nabi semua adalah ada unsur kebenarannya kemudian, baik itu Torah, baik itu Injil kemudian. Sehingga ketika dikatakan roh kebenaran yang muncul setelah beliau, setelah mereka para nabi yang membawa kemudian ajaran, itu muncul kemudian nabi yang membawa kebenaran lagi. Nabi yang dimaksud di sini adalah yang tadi, wa kadzalika auhayna ilai ruhan. Allah menjelaskan seperti itu. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita umat Islam bahwasanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok nabi yang membawa kebenaran. Jadi roh yang dimaksud di sini adalah ajaran Tuhan berupa Al-Quran yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ingin kita sampaikan kepada Bu Darni, bahwasanya Al-Quran menjelaskan bahwa roh kebenaran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seperangkat Al-Quranul Karim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. Berarti roh kebenaran yang dimaksud di sini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ingin kita uraikan kepada Ibu Darni, bahwa kami umat Islam ini diberikan kemudian pemahaman bahwa di dalam Al-Quranul Karim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan datang kepada seluruh umat manusia untuk menjelaskan kepada mereka tentang seperti apa memperoleh hidup yang kekal itu, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Ini perintah, ini adalah informasi awal dari Al-Quranul Karim. Jadi roh kebenaran dijelaskan oleh Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang lain bahwa wa anzalna ilaikal kitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Jadi ketika berbicara mengenai kebenaran, maka yang dimaksud kebenaran ini adalah Al-Quranul Karim yang mengajarkan segala hukum-hukum yang terkait dengan kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, inilah yang kami pahami. Begitu mendengarkan di dalam Bible ada roh kebenaran yang datang setelah Yesus, maka kami simpulkan roh kebenaran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bu Darni, silakan. Oke, baiklah. Nah, begitulah. Sat, mana wifi, Sat? Hah? Wifi mana? Lanjut, udah lanjut. Ini ada Black Sweet juga ya. Black Sweet dari Kristen kan? Black Sweet. Yo, Kristen bang, Kristen. Ya, tunggu sebentar ya, Bu Dani dulu ya. Aku ya, 2 menit Bang, aja monitor Bang Andi. Nah, udah ya. Nah, udah cukup. Udah boleh mulai.
Udah boleh Bu Dani, silakan. Oke. Nah, itulah kecintaan teman-teman Islam kepada Nabi Muhammad. Begitu juga dengan kami, kalian sudah mengatakan di dalam Alkitab kami ini Yohanes 14, Yohanes 15 ayat 26 ini kalian juga mengatakan bahwa itu untuk nubuatan Nabi Muhammad. Itu enggak apa-apa kalian yang menilai seperti itu. Itu kan dari pihak kalian. Nah, sekarang dari pihak kami, kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah ku katakan kepada kamu. Yohanes 15 ayat 26. Ya, ayat 26. Mana dia? Ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, jadi roh penghibur yang diutus Yesus itu akan bersaksi tentang Yesus. Nah, kalau Roh Kudus yang kami imani, yang ada pada kami bersaksi tentang Yesus adalah juru selamat kami. Nah, itu dia. Kalau yang kalian janjikan itu, apakah dia kalau di pihak kalian itu, apakah dia bersaksi tentang Yesus? Nah, itu dia ya. Nah, jadi kebenaran hanya satu. Siapalah nanti yang benar di antara ini, biarlah hakim yang adil kelak menentukannya. Udah, singkat. Baru temanku dulu menyambung. Black. Baik, Black mau menambahkan? Silakan. Ya, Bang. Kalau menurut saya sih, kalau Bang Suma mengatakan bahwa roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad, nah di sini Bang Suma atau teman-teman Islam harus perlu pahami apa itu yang dikatakan Bang Suma. Dia sendiri mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tanpa dia sadari, dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mengirim roh kebenaran itu sendiri, yaitu Muhammad. Itu namanya lu ngarang. Bukan ngarang, Bang. Perkataan masa Bang Suma ngomong tidak sadar? Dia mengatakan bahwa iya kan, Bang Suma kan tidak sadar. Dia ngomong bahwa Yesus mengutus roh kebenaran. Itu namanya dia ngarang. Yaitu cuma ngomong tidak sadar. Aku akan meminta kepada Bapak seorang penolong. Yesus akan meminta kepada Bapaknya. Black Sweet, aduh, baru masuk kok sudah ya di situ Yesus minta kepada Bapa akan datang seorang. Nah, sesudah Yesus siapa orang itu? Oke, siapa yang meminta di situ? Saya tanya, Bro. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa akan datang seorang penolong yang lain. Siapa orang itu? Iya, Roh Kudus itu, Bang. Roh Kudus orang. Oh, jadi abang maksud itu Muhammad begitu? Enggak, saya nanya situ. Ada seorang, siapa orang itu? Kata tadi loh. Jawab Kenapa aja lah, Bang Bro. mengatakan bahwa roh kebenaran itu adalah Muhammad? Saya nanya di situ ada kata seorang. Oke, siapa yang mengutus? Siapa yang mengutus roh kebenaran? Saya nanya orang itu siapa di Bebelmu? Bang Jul, digedein dulu gurunda, Bang Jul. Ya itu loh. Nanya lagi banyak, Pak. Itu Bang Suma dia kutip di Yohanes 15 ayat 26. Gurunda kata si Black Sweet, katanya Gurunda gak sadar bicara seperti itu, Gurunda. Kenapa nggak sadar? Iya, betul. Kenapa nggak sadar? Apanya yang saya tidak sadari? Gimana? Abang dapat dari mana yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah roh kebenaran? Di mana tertulis di dalam Al-Quran seperti demikian? Nah, tadi kan saya sudah membacakan dalilnya. Di mana, ya kan? Bang? Biar saya cari. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina
ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diberikan ruh. Untuk apa diberikan ruh? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Pensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Balas sih maaf ini ya. Maaf ini ya. Betul. Kalau kenapa bisa? Ini kenapa muridmu ini Bu Darni? Abang itu abang dapat di surah berapa itu bang? Surah 42. Asyura, Al-Quran Asyura ayat 42 nomor 52. Ya, kenapa jadi Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah, karena di dalam kitab saudara diterangkan, aku akan minta kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kepadamu manusia penolong yang lain yang datang setelah Yesus itu adalah manusia. Saya hargai Bang Suma. Di sini saya serius, saya Kebanyakan parang si Sweet nih, Black Sweet kebanyakan parang. sabar Bang Suma lagi ngomong itu bang. Black Sweet mingkem biar bedarnya aja biar teratur. Iya Bang Suma, saya mau tambahkan lagi sedikit Bang Suma, yang dimana Bang Suma mengklaim bahwa Muhammad itu adalah Allah. Itu memang betul Bang Suma. Di mana saya mengklaim bahwa Nabi Muhammad itu adalah Allah? Karena menurut saya, yang saya belajar melalui Al-Quran, saya tidak pernah menemukan di dalam Al-Quran bahwa Muhammad mengatakan bahwa dia itu adalah hamba Allah. Coba abang cari satu kalimat di dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu adalah Allah itu sendiri. Hamba Allah. Allah itu sendiri gimana sih lo? Lo mabuk atau lagu ngigo ini? Ada. Coba Al-Quran surah Al-Isra. Saya bacakan ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan baik-baik. Dengarkan saya bacakan dalil dari Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu Sami'ul Basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad. Terus lagi. Hilang lagi sinyalnya. Bang Andi isi dulu, hilang lagi sinyalnya dulu enggak? Cek. Dulu enggak? Sejak kapan Bang Handi Celebes tahu di dalam Alkitab itu Roh Kudus itu adalah manusia? Ada kata seorang, saya nggak ngomongin Roh Kudus. Iya. Aku akan minta kepada dengerin. Itu kan klaim paduka. Bukan klaim, ini tertulis di Bible mau Black. Iya. Jadi aku akan minta kepada Bapa. Oke, jadi abang percaya Bible. Kamu ini kok orang kalau ngomong, kamu ngomong juga. Kenapa sih nggak mau dengerin gitu loh? Oke, silakan. Ada kata seorang di situ. Pertanyaannya siapa orang itu? Sederhana kok. Dirubah-rubah, narasi kitabmu itu jangan dirubah-rubah, Sweet. Yohanes 14:16 gitu ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong
seorang penolong ini siapa orang ini? Gitu loh, sederhana pertanyaannya. Siapa orang ini? Penasaran saya. Oh, jadi Muhammad begitu, Bang? Enggak, saya ngomongin ke sana ini di Biblemu. Iya, menurut Bang Suma kan Muhammad. Saya nggak ngomongin Bang Juma. Nabi Muhammad. Saya nanya kamu. Kan Iya. sesudah Yesus kan banyak tuh, ada Paulus, ada Lukas, ada Matius gitu loh. Siapa orang ini? Iya, Paduka Suma kan bilang itu Nggak kan usah Nabi ngomong Muhammad. itu, ini siapa orang ini? Di Yohanes 14:16 siapa? Sampai gigimu, bro, sampai Iya, itu gigimu kan roh keriting. kebenaran. Bro, Ya, itu kan roh sampai kebenaran. dengerin dulu. Sampai gigimu keriting, Nah, nggak Bang ada Suma jawabannya. mengklaim bahwa itu adalah Muhammad. Saya nggak ngarahin ke Nabi Muhammad loh ini, Yohanes loh ini. Saya cuman kau jujur siapa orang ini gitu loh. Pendeta berkumis sampai kumisnya tebal kok. Kita tanya ini, jawabannya nggak ada. Sampai kumisnya rontok lagi nggak bakal ketemu. Sampai numbuh lagi. Ya, betul, lagi. betul. Iya betul. Makanya Paduka Suma bilang itu kan Nabi Muhammad. Kalau menurut kamu siapa? Gimana sih? Menurut kamu siapa? Ya menurut Nabi Muhammad. Oh ya udah, Menurut kalau Bang begitu Suma. silakan syahadat. Kalau kamu udah Menurut percaya Bang Suma itu. kan Nabi Muhammad. Ya menurut kamu siapa? Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Seorang ini. Siapa orang ini yang dimaksud oleh Yesus ini siapa? Iya, orang. Itu kan, Siapa? iya. Klaim Bang Suma kan Nabi Muhammad. Ya nggak Enggak, apa-apa. menurut Saya ikut kamu, saya narasinya nanya Bang kamu. Suma. Saya nanya kamu Saya ikut pribadi. narasi Bang Suma. Ya udah, kalau begitu lu setuju lu, ya lu syahadat aja udah. Iya berarti Bang Suma setuju Udah bahwa bagus Bible sinyalnya, itu Gurunda. benar. Gurunda cek. Iya. Berarti Bang Suma setuju bahwa Bible itu benar adanya. Ini menjelaskan kepada saudara loh. Menjelaskan Kalau- kepada saudara kenapa merujuk ke Nabi Muhammad. Loh, Al-Quran kan saya sudah bacakan kepada saudara bahwa Al-Quran dengan jelas menerangkan bahwa baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah roh kebenaran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ternyata di dalam kitab saudara juga ada terkait roh kebenaran. Nah, ternyata roh kebenaran ini datang setelah Yesus terangkat ke langit. Roh kebenaran yang dimaksud ini adalah manusia. Nabi. Siapa nabi yang datang setelah Yesus? Itu pertanyaannya. Oh iya. Jadi menurut Bang Suma siapa Nabi Muhammad begitu? Ya, Al-Quran saya menarasi. Oke, berarti Bang Suma setuju bahwa Bang Oke, Suma, berarti tunggu Bang Suma Gurunda. YouTube-nya mati. YouTube-nya keputus katanya Gurunda. Iya, siap. Sabar, saya ini bingung loh Bang Suma. Bang Suma ini percaya Alkitab atau tidak percaya Alkitab Bang Suma? Saya percaya Al-Quranul Karim menerangkan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah roh kebenaran. Nah, di dalam kitab saudara juga menyinggung tentang roh kebenaran. Ternyata roh kebenaran yang dimaksud itu adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan bisa kita buktikan. Siap Paduka. Jadi kita buat satu keputusan dulu Bang Suma. Bang Suma percaya Alkitab atau tidak Bang Suma? Percaya Saya perkataan percaya. Yesus Kristus Saya percaya sebagai- bahwa Bible. Oke. Saya percaya Yesus bahwa Kristus Bible sebagai itu- Tuhan. Percaya Yesus Enggak. Kristus sebagai Tuhan. Kenapa enggak? Kenapa Abang Ya, karena percaya dia- bahwa dia meminta karena dia bukan meminta Tuhan. kepada Bapa? Kenapa Ya, karena Abang dia percaya meminta, itulah. Oh, jadi Ya, kan? karena hanya dia meminta roh kebenaran itu Bang Suma percaya. Iya, saya percaya bahwa Percaya Yesus Yesus itu Kristus. adalah utusan Tuhan. Iya, semua orang Kristen juga percaya Yesus itu adalah utusan. Enggak, itu bohong. Kenapa bohong? Kalau Anda percaya Yesus itu utusan Tuhan, maka Anda tidak akan menuhankan. Kenapa tidak menuhankan?
Lah katanya Abang percaya sendiri utusan. secara tidak langsung, Bang Suma. Secara Anda tidak tadi- langsung, Bang. Anda tadi katakan Anda percaya Yesus itu utusan. Tapi faktanya Anda menuhankan. Iya, tapi faktanya Anda menuhankan. Saya diutusan. Nah, itu bohong. Ya, Itu seperti Bang bohong. Suma juga menuhankan Tuhan saya kok. Bang Suma sendiri percaya perkataan dia bahwa dia meminta kepada Bapa supaya mengutus roh kebenaran. Berarti Bang Ganti Suma aja lah secara Jul, tidak ini langsung- kemana-mana Jul, biar sama bedarnya aja Jul. Oh, udah nggak berarti benar kalian- dialognya, udah. Apa yang dimaksud di sini? berilmu. Ini mabuk orang ini, apa yang dibahas larinya kemana-mana gitu loh, nggak fokus. Iya kan roh kebenaran. Udah, diem. Itu kan Jul, ganti Jul. Ganti Jul. Ini udah nggak bermutu Jul. Nggak bermutu Jul, ganti Jul. Udah nggak bener nih. Oh, udah. Biar sama bedarnya aja, biar apa, fokus. Apa yang dibahas kemana-mana pun. Udar nih. Bangun, Ani. Kan aku tadi diam. Biarlah Nah, itu udah nggak tadi. bener itu. Kawanmu tuh ngerusak cara debatnya itu nggak betul, itu nggak fokus. Kan beda-beda loh, beda-beda orangnya. Bu Darni begini, dia begitu. Ya kalian apalah Udah, Ani. Cukup, Ani. Diskusi lagi, Mantap Ani. lah. Kalau diskusi sama orang kayak gitu kita jadi goblok nanti. Nggak nambah ilmu. Terlalu kau, Ani. Oke lah. Lagian Pak Sugito